Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang matimu adalah bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang 5 perkara sebelum 5 perkara, yang menekankan pentingnya menggunakan waktu dan kesempatan di dunia untuk beramal soleh sebelum ajal menjemput. Jadi Rasulullah SAW sudah berpesan kepada kita agar supaya kita senantiasa menggunakan masa hidup kita sebaik mungkin sebelum ajal kita menjemput, sebelum kematian kita datang atau sampai. Karena yang namanya kematian di situ pasti nyata dan ada, dan juga pasti datangnya. Selagi kita hidup, supaya nanti di kemudian hari tidak ada penyesalan di dalam hati kita, maka pergunakanlah masa hidup kita senantiasa untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki tidak akan kita bisa bawa kepada akhirat kecuali harta tersebut kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan atau menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ pergunakanlah hidup kita sebaik mungkin, karena manusia yang sudah meninggal memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dikembalikan ke bumi walaupun 1 detik saja. Mereka ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud dan tidak mau mengangkat dahinya untuk senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permohonan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya orang yang meninggal dunia tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Artinya di sini kita senantiasa selagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakanlah hidup kita sebaik mungkin. Hidup
adalah kesempatan tunggal yang terbatas untuk menabung bekal akhirat. Jadi hidup itu ialah kesempatan tunggal, kesempatan satu kali untuk kita senantiasa mengumpulkan pahala atau bekal di akhirat nanti. Selagi yang kita miliki termasuk di sini kekayaan, termasuk di sini masa sehat, termasuk di sini waktu luang, termasuk di sini waktu muda kita senantiasa pergunakanlah untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin penting materi tentang manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang matimu. Pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu contohnya adalah hidupmu sebelum datang matimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wasihataka qabla saqamika wa ghina'aka qabla fakrika wa firaghaka qabla syulika wa hayatika qabla mautika." Artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum masa tuamu. Waktu muda sebelum masa tua manfaatkanlah sebaik mungkin. Waktu muda sebelum masa tua bagian dari kehidupan. Yang nomor 2, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi kita senantiasa memanfaatkan waktu, memanfaatkan hidup kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita di situ sangat kompleks. Ada orang yang sehat, ada orang yang memiliki waktu muda, ada orang yang memiliki masa tua, ada orang yang memiliki kekayaan atau masa kaya, ada orang yang memiliki masa fakir, ada orang yang memiliki waktu luang dan waktu sibuk. Pergunakanlah sebaik mungkin, karena di situ bagian-bagian di dalam kehidupan kita. Manfaatkanlah masa hidup kita sebelum datang kematian kita. Poin-poin penting materi, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Yang nomor 2, kesempatan utama. Masa hidup adalah waktu untuk memperbanyak amal soleh. Karena setelah kematian, catatan amal akan terhenti dan tidak dapat diulang. Artinya di sini masa hidup kita di situ senantiasa kita untuk memperbanyak amal soleh kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa beramal soleh dengan berbagi atau berbaik kepada sesama. Makanya di situ masa kehidupan di situ hanya satu kali. Orang hidup di dunia di situ hanya diberikan satu kali saja dan tidak dapat diulang. Makanya saya katakan tadi, pergunakanlah hidup kita sebaik mungkin sebelum datang kematian kita. Yang selanjutnya, poin-poin materi tentang manfaatkanlah hidup kita sebelum datang kematian kita
Yang nomor 3, makna hidup sebelum mati, menggunakan nafas, energi, dan kesempatan yang ada untuk ketaatan. Karena mati adalah hal yang pasti dan waktunya tidak diketahui. Jadi di sini makna hidup di situ menggunakan seluruh yang kita miliki untuk senantiasa menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian, ajal di situ tidak ada yang tahu. Semua ajal manusia, kematian manusia, kapan waktunya, di mana tempatnya di situ menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena di situ menjadi rahasia, pergunakanlah hidup sebaik mungkin sebelum datang kematian. Konsekuensi, bagaimana konsekuensi menunda amal akan membawa penyesalan, sebab tidak ada kesempatan kedua untuk kembali ke dunia. Artinya di situ konsekuensi akibat dari orang yang lalai memanfaatkan hidupnya sebelum datang kematiannya, yang ada nanti penyesalan. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Makanya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa cahaya keimanan dan juga kebaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.